Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Sebelum kita belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pada muatan bahasa Indonesia, yaitu menyajikan informasi teks yang ditemukan dalam peta pikiran. Nah, kemarin Ibu sudah menjelaskan bagaimana cara mencari informasi pada sebuah teks bacaan, yaitu dengan cara apa? Yang pertama, membaca dengan keseluruhan bacaan tersebut, kemudian carilah isi bacaan menggunakan kalimat tanya, ya. Nah, kamu dapat berlatih menemukan sebuah informasi dengan banyak membaca. Membaca dengan seksama akan melatih keterampilanmu dalam membaca dan menemukan informasi secara tepat. Nah, jadi kalian informasinya yang telah kamu temukan itu dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran, ya, seperti pada halaman 109 buku Bu Pena. Nah, selanjutnya anak-anak, yaitu tentang perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kemarin kalian sudah mengetahui apa pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, setiap manusia itu memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda-beda, ya. Antara kewajiban, hak, dan tanggung jawab harus dilaksanakan secara seimbang. Kemudian ada contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab di masyarakat. Coba kalian lihat ya. Nah, ini adalah contohnya. Yang pertama, hak menjadi warga masyarakat, yaitu memperoleh udara yang bersih. Selanjutnya, mendapatkan nilai yang bagus, ya. Selanjutnya, kewajiban. Contohnya, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Terus, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir, tanggung jawab. Contohnya yaitu melakukan kerja bakti dan melaksanakan piket kelas. Nah, ini melaksanakan piket kelas ini adalah tanggung jawab di sekolah. Ini juga tanggung jawab di sekolah. Mendapatkan nilai bagus ini hak di sekolah, ya anak-anak. Kalian harus tahu membedakannya. Selanjutnya, jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Yang pertama, kita membahas tentang usaha perorangan, ya. Usaha perorangan itu adalah pengusaha hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kemudian ciri-cirinya, ya, contoh toko, bengkel, warung makan, dan lain-lain. Kemudian ada firma. Firma yaitu didirikan oleh paling sedikit 2 orang. Contohnya firma, ya. Terus risiko kerugiannya ditanggung bersama-sama. Kemudian persekutuan komanditer atau CV. CV itu memiliki anggota aktif berperan menjalankan roda usaha dan anggota pasif bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Selanjutnya, contoh CV adalah CV Rian Motor dan CV Kayu Jatiluhur dan lain-lain, masih banyak lagi. Selanjutnya ada perseroan terbatas atau PT, ya, kalian pasti pernah dengar. PT itu modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan menjual saham. Memiliki saham
yang paling berwenang itu terhadap perusahaan dan berhak mendapatkan laba. Laba itu keuntungan ya. Nah, contoh PT yaitu PT Pembangunan Jaya. Terus ada lagi PT Indofood. Nah, itu ya, PT Unilever. Itu contohnya. Kemudian badan usaha milik negara atau disingkat BUMN. BUMN bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Modal usahanya ditanggung oleh negara. Contohnya yaitu Perum, Peruri, dan PT KAI. PT KAI itu adalah Kereta Api Indonesia. Terus ada lagi PT Pos Indonesia. Nah, itu adalah BUMN. Kemudian koperasi. Koperasi adalah usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ingat ya, di dalam koperasi itu ada asas kekeluargaan. Semua anggota wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Contoh koperasi adalah unit desa KUD ya, atau contoh yang lain itu seperti pegadaian. Nah, itu juga sama. Nah, selanjutnya anak-anak, pada pembelajaran 4 ya, muatan bahasa Indonesia, yaitu menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca. Nah, cerpen kemarin apa anak-anak? Yaitu cerita pendek. Betul sekali. Nah, langkah-langkah untuk menggali informasi dalam cerpen. Yang pertama, bacalah dengan seksama ya, menyeluruh dari awal sampai akhir. Kemudian buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya ya, menggunakan kalimat tanya apa, di mana, kapan, siapa. Kemudian carilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. Yang terakhir, rangkailah kembali jawaban-jawaban tersebut ke dalam satu paragraf singkat. Nah, itu nanti akan menghasilkan informasi dari sebuah cerpen. Selanjutnya yaitu muatan PPKN. Pada PPKN kita masih membahas tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat ya. Yaitu apa? Yang pertama, kerja bakti. Kerja bakti kewajiban yaitu membersihkan lingkungan. Bisa jadi membersihkan selokan, lingkungan masjid, lingkungan rumah sekitar ya. Tanggung jawabnya yaitu membersihkan selokan dan mengumpulkan sampah. Nah, ini ya anak-anak. Dan yang hak yaitu merasakan lingkungan yang bersih dan indah serta bebas dari penyakit. Selanjutnya, musyawarah pembagian jadwal siskampling atau pos ronda ya. Nah, kewajibannya apa? Yaitu mengikuti tata tertib musyawarah. Selanjutnya, tanggung jawabnya adalah menghargai perbedaan orang lain dan menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Kemudian yang terakhir, haknya adalah mengajukan pendapat. Kalau kita mengajukan pendapat, yaitu harus dengan bahasa yang sopan ya. Jangan ngotot kalau mengajukan pendapat. Jika tidak diterima atau tidak disetujui, maka kita harus lapang dada. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya yaitu masih pembelajaran 4 tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, kegiatan ekonomi di masyarakat meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ini yaitu dilakukan untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Produksi itu apa anak-anak? Produksi itu adalah apa? Ya, menghasilkan suatu barang atau jasa. Distribusi apa? Menyalurkan barang atau jasa. Dan konsumsi adalah menghabiskan barang atau jasa. Selanjutnya, kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehingga hidup mereka akan layak dan mampu
melaksanakan fungsi sosialnya. Jadi kehidupan itu nanti dapat sejahtera kalau kondisinya kebutuhannya terpenuhi. Nah, adanya ketidakmerataan pendapatan secara kecepatan pertumbuhan ekonomi yang berbeda sangat berpengaruh pada kesejahteraan. Contohnya antara masyarakat di kota dan di desa. Nah, ini ada perbedaan yang sangat mencolok ya, kehidupan di kota dan di desa. Karena apa? Karena adanya pendapatan yang tidak merata. Nah, begitu anak-anak. Baik, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.